Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya di hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal 24 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tema renungan hari ini adalah mengubah pemahaman yang salah. Teks renungan kita hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-21 menjelaskan kepada kita peristiwa setelah Tuhan Yesus dikuburkan. 2 orang murid Yesus berjalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dalam perjalanan itu, mereka bertukar pikiran mengenai peristiwa yang sudah terjadi berkaitan dengan kehidupan dan kematian Tuhan Yesus. Dalam pembicaraan itu terselip adanya pemahaman dan harapan besar mereka yang salah mengenai Tuhan Yesus selama ini. Ketika mereka mengambil keputusan dalam mengikuti Tuhan Yesus, mereka memahami Tuhan Yesus sebagai nabi dan sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Oleh sebab itu, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka untuk menjelaskan dan mengubah pemahaman mereka yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah mari mengubah pemahaman dan pengetahuan kita yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Seringkali kita mengambil keputusan dalam mengikut Tuhan Yesus dengan berbagai alasan dan dengan pemahaman yang salah. Seringkali kita memahami Tuhan Yesus hanya sebatas seperti seorang satpam yang menjaga kita dari seorang pencuri. Kita memahami Tuhan Yesus seperti seorang tukang cuci, yang kalau kita berbuat dosa, Tuhan Yesus menyucikan lagi hidup kita dari dosa. Seringkali kita juga memahami Tuhan Yesus seperti seorang pengusaha yang sedang berbisnis, yang sedang berinvestasi, dan kemudian menghitung untung ruginya. Seringkali kita juga memahami Tuhan Yesus sebagai pelaris dan pemikat dari usaha kita. Dan seringkali kita juga memahami Tuhan Yesus hanya sebatas seperti seorang tukang sulap yang selalu menjawab doa dan keinginan kita dengan mantra-mantra yang ajaib. Dengan bim salam bim alakadabra, maka yang kita doakan dan inginkan akan terjadi. Seringkali kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pemikiran dan pemahaman yang salah. Oleh sebab itu, hari ini mari sama-sama ubah pemahaman, pikiran, dan motivasi kita yang salah dalam mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Karena dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus akan menghasilkan tindakan dan tingkah laku yang benar juga. Ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar mengubah pemahaman kami, pengetahuan kami, pikiran kami, motivasi kami yang mungkin selama ini salah dalam memahami tentang pribadi-Mu, Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk terus mengubah pemahaman dan pengetahuan kami yang salah tentang Engkau dalam melayani dan mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah terus percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.